Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Ali. Untuk pagi hari ini, Pak Ali akan coba membahas soal PKN di buku Bupena, subtema 3 dan subtema 4 di tema 9. Ayo simak baik-baik videonya ya. Soal yang pertama, berikut yang bukan contoh perwujudan sikap sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika di sekolah adalah berarti yang bukan. Berarti kita cari yang tidak sesuai dengan Bhinneka Tunggal itu yang mana. Maka jawaban yang benar adalah mengejek teman yang berbeda suku. Dengan mengejek teman yang berbeda suku, maka Bhinneka Tunggal Ika tidak akan tercapai, yaitu persatuan tidak akan tercapai. Kenapa? Karena yang terjadi adalah perpecahan, yaitu menjelekkan orang lain itu akan marah, maka yang terjadi adalah perkelahian. Itu tidak menjadi contoh Bhinneka Tunggal Ika. Nah, untuk soal nomor 2, memuji keunikan pakaian adat daerah lain dapat memupuk rasa persatuan antar orang lain yang berbeda pakaian adatnya, sukunya, bahasanya, dan yang lain-lain. Intinya adalah persatuan akan terwujud dari keragaman yang ada. Soal nomor 3, apa makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Kemarin sudah ada juga soal seperti ini, maka Pak Ali ulang lagi. Bunyi semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tetap satu jua. Maknanya adalah meskipun beraneka ragam yang ada di Indonesia, yakni beragam suku, budaya, adat, bahasa, dan agama, akan tetapi hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan dalam negara Republik Indonesia. Itu maknanya. Jadi perbedaan bukan menjadi penghalang untuk kita bersatu. Nah, soal nomor 4, tulislah 3 perilaku baik yang dapat kita lakukan dalam keberagaman. Berteman dengan siapa saja tanpa melihat suku atau agamanya, atau berteman tanpa melihat latar belakangnya. Jadi kalau kita ingin berteman, tidak usah ditanyain dulu, kamu sukumu apa? Kamu agamamu apa? Kamu dari daerah mana? Itu tidak boleh. Jadi berteman tanpa menanyakan latar belakangnya. Berteman dengan siapa saja. Yang kedua adalah membantu orang kesusahan. Nah, sama juga membantu orang kesusahan. Kita nggak boleh, kamu sukunya apa? Nanti saya bantu kalau kamu sukunya sama-sama saya. Itu tidak boleh. Jadi membantu secara ikhlas. Tanpa melihat latar belakangnya dia seperti apa. Kalau dia mengalami kesusahan, maka kita wajib untuk membantunya. Dan yang ketiga adalah mau bekerja sama dengan siapa saja. Jadi apabila suatu saat kalian bekerja kelompok, jangan tidak mau ikut terlibat karena berbeda suku. Walaupun berbeda suku, kalian harus tetap bekerja sama karena itu mencerminkan namanya persatuan, mencerminkan semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Jadi keberagaman itu menjadi pemersatu kita, bukan menjadi pemecah belah Indonesia. Nah, soal nomor 5, apa manfaat adanya keberagaman di sekolah? Jelaskan. Timbulnya rasa saling menghargai atau toleransi antar teman di sekolah yang berbeda ras, suku atau agama. Jadi timbul rasa saling menghargai. Yang kedua adalah timbul rasa saling menghormati dan menjaga satu sama lain. Yang ketiga adalah mendapatkan informasi dari suku dari teman kita. Jadi ada ilmu tambahan yang bisa kita peroleh dengan keberagaman yang ada di sekolah. Ini adalah tugas halaman 170. Nah, untuk halaman 193, ayo kita bahas lagi sama-sama. Nomor 1, berikut yang termasuk perilaku sesuai pengamalan sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila
kedua Pancasila adalah bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi sesama manusia harus saling menghormati, menghargai, berperilaku sopan. Jadi sila kedua ini lebih mementingkan bagaimana kita bersikap dengan orang lain. Maka jawaban yang paling benar adalah C. Karena kalau jawaban A itu musyawarah, itu berada di sila keempat. Beribadah tepat waktu itu adalah sila pertama. Jadi sila yang paling tepat adalah C, yang saling menolong antar teman. Soal nomor 2, rasa cinta tanah air dan bangsa merupakan contoh pengamalan sila ketiga Persatuan Indonesia. Dengan rasa cinta tanah air dan bangsa, maka kita ingin Indonesia ini semakin maju. Kita ingin Indonesia ini menjadi negara yang hebat. Nah, soal nomor 3, menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah merupakan pengamalan Pancasila sila keempat, yakni yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi setiap masalah yang melibatkan banyak orang harus dimusyawarahkan, tidak boleh mengambil keputusan pribadi. Soal nomor 4, tulislah 2 contoh perilaku yang sesuai dengan sila pertama. Taat beribadah sesuai agamanya, saling menghargai antar pemeluk agama, menjauhi larangan yang diperintahkan oleh agama, tidak memaksakan agama, toleransi antar umat beragama. Banyak. Intinya adalah sila pertama berhubungan dengan ketuhanan. Apa yang boleh dilakukan yang menurut agama kita itu benar, maka itu termasuk sila yang pertama. Nah, untuk soal yang kelima, tulislah 2 contoh perilaku sesuai sila kelima Pancasila di sekolah, yaitu suka menabung. Dengan suka menabung, maka kamu tidak menyusahkan orang tua kalian dengan menggunakan atau dengan suka menabung, kalian membantu orang tua kalian untuk mengirit pengeluaran. Bekerja keras dalam setiap melakukan sesuatu. Jadi bila melakukan sesuatu setengah-setengah itu bisa menghambat pekerjaan orang lain atau kerjaan kelompok kita. Jadi sebaiknya apabila kerjasama, kerja kelompok, maka kita harus bekerja keras untuk menyelesaikannya agar tidak ada yang dirugikan. Sila kelima, melaksanakan hak dan kewajiban secara penuh tanggung jawab. Jadi apabila hak dan kewajiban dilakukan dengan penuh tanggung jawab, maka tidak akan ada orang yang dirugikan. Jadi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita tidak boleh merugikan banyak orang dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Mungkin itu saja pembahasan soal hari ini. Siap-siap besok akan ada ulangan dari Pak Ali. Yang pertama adalah absensi dulu, nama lengkap kalian biar bisa saya masukkan. Soal adalah pilihan ganda. Jadi semangat, soalnya tidak akan susah-susah, gampang semua. Insya Allah kalian semua bisa. Dadah, sampai jumpa besok. Dan selalu jaga kesehatan, jangan lupa olahraga, sesekali berjemur di matahari agar coronanya lenyap. Dadah.